karena ruginya lumayan besar dan utangnya lumayan besar, itu membebani APBN dan kan itu bicara membebani. AWUS kan beda lagi, Bet. Bicara AWUS sekarang ada restrukturisasi ulang, bagaimana kita bernegosiasi ulang dan itu nanti kalau sudah mengambil kesimpulan bahwa itu akan merugikan rakyat, yang menurut saya yang sebenarnya masih ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah China misalnya, kan itu juga bukan juga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa rakyat akan dirugikan begitu besarnya seperti angka-angka yang disampaikan oleh. Artinya bisa turun, Bung Semarang. Ya bisa saja. Kalau bisa negosiasi juga itu bisa juga hilang. Ya kalau China dengan angka segitu kan menurut saya kan nggak seberapa itu buat China 160 triliun. Iya buat China nggak seberapa kalau menurut kita. Hilang, China hilang. Poinnya bukan soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini akan punya kebanggaan ketika dia tanya, hei kalian dari mana? Indonesia misalnya. Dibebankan kepada rakyat, itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ini juga perubahan pergeseran dari negosiasi dengan Jepang lalu kemudian dengan Cina. Kemudian perubahan putusan Presiden 2015 dan 2021, itu kita tidak menemukan alasan-alasan yang kuat, yang terbuka ke publik. Jadi dari situ saya melihat bahwa prinsip transparansi tidak terlihat di sini. Lalu kemudian prinsip efisien misalnya. Ternyata bengkak. Kan ada overrun. Pembengkakan pembangunan. Dari sebelumnya berapa ke berapa? Kalau tidak salah dari sekitar 70 triliun sampai 118 triliun ya sekarang ya. 116 belum berubah. Dari sebelumnya karena kira-kira pembengkakannya 1,6 triliun. 1,6 miliar dolar. Berarti berapa triliun tuh? Jadi tinggal dihitung aja ya dengan kurs. Jadi sebetulnya pembengkakan itu menunjukkan bahwa ini tidak efisien sebetulnya. Dan itu yang kemudian disebut dengan melanggar prinsip good governance tentang efisiensi. Sekitar 25 triliun tadi pembengkakan. Jadi karena itu pembangunan kereta cepat itu dari awal sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa ini dijalankan dengan prinsip-prinsip good governance gitu. Karena tidak memenuhi syarat sebetulnya dan beberapa pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan dan bahkan berpotensi kita rugi. Dan ternyata dalam 1 tahun sudah mengalami kerugian 4,1 triliun. Di semester pertama 2025, itu yang 2024 Mas. Karena kan beroperasi sekitar akhir 2023 ya. Ternyata rugi 4,1 triliun. Dalam 1 tahun. Sekarang semester 1 sudah rugi 1,6 triliun. Jadi ini memang proyek rugi. 6 bulan rugi hampir 2 triliun lah kurang lebih. Iya. Luar biasa. Jadi data-data itu menurut saya utangnya gede. Betul. Dan setiap tahun rugi triliunan. Betul. Dan itu menjadi beban. Apalagi ketika kemudian dialihkan kepada APBN begitu. Kita simak sampai dulu. Itu datanya banyak sekali nih. Jadi kalau tadi dari 0,1 ke 3,4% bunganya ya, itu naik 34%. 340%, sorry, mohon maaf. Naik 34 kali atau 340 kali. Naik 340 kali. Utangnya. Bunganya. Bunganya 0,1 ke 3,4%, naik 340 kali. Iya. 3.400%. Itu bunganya saja. Setiap tahun rugi sekitar 4,1 triliun. 4,1 triliun, 4 triliun lah katakanlah. Ya. Setiap tahun rugi 4 triliun. Ya. Belum bayar bunga dan utang pokok ya. Lalu kemudian sebelumnya business to business. Sekarang business to government. Nggak mafhum. Jadi memang nggak efisien. Dan melanggar prinsip governance. Apalagi kemudian kita tahu ketika kontrak dengan Cina itu perencanaannya itu selesai 2019. Apa yang terjadi? Baru selesai tahun 2023. Jadi molor. Jadi menurut saya di era yang sangat modern, negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar, tetapi dengan cara-cara yang sangat tradisional dan tidak menggunakan prinsip. Dari semua ini Anda menduga ada korupsi di situ? Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten, kemudian anggaran yang berubah-ubah, lalu ada pembengkakan. Dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ. Tanda-tanda korupsi di situ? Ya.
Jadi saya kira rasional kalau publik kemudian menilai bahwa sangat wajar ini perlu dibongkar. Nah pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab dari kekacauan ini atau kerugian buat Republik ini? Menurut saya pergeseran dari B2B menjadi B2G itu tanggung jawab dari Presiden. Waktu itu Presiden namanya Joko Widodo. Jadi menurut saya kita perlu meminta pertanggungjawaban. Kita perlu bertanya, mengapa ada perpres yang berubah? Apa argumennya? Padahal argumen pertama pemerintah menyetujui Cina adalah karena Cina atau Tiongkok ini setuju tidak ada jaminan dari APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah. Tiba-tiba kemudian berubah. Bagi saya ini tanda tanya besar. Saya kira itu. Baik, kita bantah. Ada bantahan dari sini? Silakan Bung Peter. Kalau Anda mau, yang saya garis bawahi tadi, ada indikasi korupsi dari sekian banyak kejanggalan. 0,1 ke 3,4% itu 34 kali lipat, ya 34 kali lipat atau 340%. Lalu kemudian ada kerugian setiap tahun 4 triliun rupiah, itu belum bunganya, belum pokoknya, baru bayar bunganya. Luar biasa. Iya, saya sedikit merespon ya. Pertama selalu saja bicara soal kebijakan negara yang dikedepankan soal untung rugi, ini yang agak salah sebenarnya. Dan ini kan bicara soal PSU, Public Service Obligation, yang salah satunya adalah transportasi publik. Dan sudah ditegaskan juga, memang nggak ada juga kalau bicara soal transportasi publik ya, model kayak kereta cepat dan lain sebagainya itu bicaranya soal untung rugi bahwa negara harus untung misalnya. Kan nggak di situ. Kalau yang disampaikan tadi oleh Ubed misalnya ada indikasi, silakan kumpulkan datanya, laporkan ke KPK. Jadi clear. Jadi mainnya tidak lagi di soal wacana bahwa ini ada kebijakan yang salah. Jokowi pada saat dia mengeluarkan kebijakan ini tentu bukan secara individu tapi secara dirinya sebagai presiden, kepala pemerintahan, kepala negara. Berarti itu memang berdasarkan apa yang dia pertimbangkan bahwa negara memerlukan itu tidak hanya soal untung rugi. Saya berkali-kali sampaikan Aiman bahwa kita hidup bernegara itu salah satu poin yang paling kita inginkan juga, salah satunya kebanggaan terhadap negara kita. Kebanggaan terhadap republik. Bukan soal bahwa ini secara teknis ya, wah ini kalau modalnya sekian harusnya masuk ke kita duitnya sekian. Ini udah kayak mekanisme toko kelontong gitu ya. Tapi bicara negara kan nggak sesimpel itu. Nah bahwa misalnya distimulus oleh pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya bahwa tidak berkenan untuk mengeluarkan APBN untuk mengeluarkan US, boleh-boleh saja. Dan itu kan yang memang disentil oleh Pak Purbaya kan soal dana antara. Kan begitu ya, bukan soal lain-lain, itu satu. Tapi sampai sini dulu bentar, saya belum. Apa yang disampaikan oleh Bung Semar, nggak selalu untung rugi yang dipikirkan. Ada kebanggaan senilai 4 triliun misalnya tadi ya, dengan bunga itu. Iya, saya belum selesai Aiman. Karena kalau kita bicara transportasi publik, kita bicara MRT, LRT di Jakarta, ini soal substansinya ya. Semua rugi, 800 miliar tiap tahun. Kenapa Ubed nggak ribut soal itu? Tapi bahwa memang akhirnya itu juga bisa mengatasi kerugian masyarakat terhadap kemacetan dan lain sebagainya yang mencapai 65 miliar, 65 miliar, yang menurut saya 65 triliun. Nah, itu menurut saya kan sesuatu yang sesuatu yang dirasakan keuntungan oleh masyarakat dan sekarang kita mempersoalkan itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kok aneh. Masyarakat dibantu soal kemacetan sehingga tidak rugi 65 triliun dengan modal yang tadi kita sampaikan bahwa kita mempersoalkan itu, gitu loh. Begini. Gitu loh, kasihan lah masyarakat yang selama ini pemerintah kan harus berpikir soal kepentingan masyarakat kan. Dalam bernegara itu memang dalam konteks untuk public service dia tidak memperhitungkan untung dan rugi. Saya kira itu diterima. Tetapi urusan publik itu nanti kaitannya dengan publik. Apakah dia membebani rakyat? Seberapa rasional proyek ini bisa dijalankan? Karena ruginya lumayan besar dan utangnya lumayan besar, itu membebani APBN dan itu bicara membebani. AWUS kan beda lagi, Bet. Bicara AWUS sekarang ada restrukturisasi ulang, bagaimana kita bernegosiasi ulang dan itu nanti kalau sudah mengambil kesimpulan bahwa itu akan merugikan rakyat
yang menurut saya yang sebenarnya masih ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah China misalnya, kan itu juga bukan juga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa rakyat akan dirugikan begitu besarnya seperti angka-angka yang disampaikan oleh Artinya bisa turun, Bung Semangat. Kalau Ya bisa saja. Kalau Bisa juga hilang kok. negosiasi itu Bisa juga hilang. Ya kalau China dengan angka segitu kan menurut saya kan nggak seberapa itu buat China itu. 160 triliun. Iya buat China nggak seberapa kalau menurut kita. Hilang, China hilang. Poinnya bukan soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini bahwa akan punya kebanggaan itu ketika dia tanya, hei kalian dari mana? Indonesia misalnya. Dibebankan Punya WUS. kepada rakyat. Itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ini juga logika di Asia cuma 3 itu, kita China, tegur Jepang, ini dan ya. Indonesia. Dan menurut saya itu sangat salah satu berbahaya kebanggaan yang kalau penting kemudian juga untuk kita negara pertimbangkan membangun gitu loh. sesuatu demi kebanggaan, sementara Iya, rakyatnya nah persoalan menderita. bahwa memang dari operasionalnya ada persoalan, laporkan. Gitu loh. Saya kira bahwa ada persoalan-persoalan yang kecurigai, laporkan. Dia bermain dengan sebetulnya wacana gitu loh. itu sebetulnya kalau negara, KPK, kepolisian nunggu laporan masyarakat saja, menurut saya Nah ini kembali-balik nggak kan bekerja. kau yang melihat bahwa ada beberapa indikator terjadi penyimpangan. Apa indikatornya? Kan begitu loh. Apa Perkuat indikator buktinya. penyimpangannya, apa indikasi Perkuat korupsinya? buktinya. Kita Laporkan kembali ke sesaat KPK. lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Semua udah siap,